I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah, I'm as free as a bird flying in the air. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am I'm as free as a plane way up in the sky. Oh yeah, I'm as free as a tree blowing side to side. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am free. So I'm singing la 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 la. Jesus, I am So I'm singing la 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 la
Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Sekali lagi. Apa kabar sore hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Semuanya siapkan hatinya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Semuanya tante undang yang ada di rumah masing-masing bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Bapa Engkau baik. Semuanya sikap berdoa. Kita akan menyanyikan pujian ini Bapa Engkau baik karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan, aku memujimu. Pujian ini kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau. Semua yang ada di rumah, sikap berdoa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, nyanyikan pujian ini untuk Tuhan Yesus. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku. Aku memujimu, semua angkat tangan kanannya untuk Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Sekali lagi aku memujimu, angkat tangan kanannya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, Bapa kami cinta Engkau. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Semuanya dalam sikap berdoa, tutup matanya, nanti Tante Filia pimpin kita di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami ada pada sore hari ini. Tiba saatnya juga Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan tante-tante, om-om yang ada, yang terlibat pada sore hari ini, agar membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Kami siap Tuhan memulaikan ibadah kami
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Semua harus siap menari buat Tuhan. Semua harus siap melompat buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kita akan nyanyikan pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Semuanya yang ada di rumah, ikut gerakannya tante-tante sama omnya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada, ikut seperti Tante Desi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Tante Desi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Tante Desi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Tante Desi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti Tante Desi. Tetap memuji Tuhan, semuanya siapkan kakinya untuk kita mau melompat buat Tuhan. Karena Yesus adalah idola kita semua. Yesus idolaku. Oke, siap-siap semuanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Kamu tak dapat melihat, orang tak dapat melihat, yang lumpuh berjalan, Yesus berkuasa, iblis dikalahkan, semua lompat.
Kita percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kita sore hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua siapkan hatinya dalam posisi duduk, tutup mata, lipat tangan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati kita semua yang ada di rumah masing-masing, baik itu anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Kita nyanyikan pujian, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukannya setiap lagi. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setia. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semuanya sikap berdoa yang baik. Sikap berdoa, kita naikkan lagi pujian ini kepada Tuhan. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti. Nyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengarnya dan melakukannya. Semua angkat tangan kanannya, katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang lagi. Angkat tangan kanannya, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong anak-anak sekolah minggu. Mereka mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka boleh menuruti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus tolong mereka Tuhan. Lagi angkat tangan kanannya, Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang kudus. Jadikan kami anak Tuhan yang manis, anak Tuhan. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Semuanya sikap berdoa. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Tante Glory pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan pada sore hari ini. Kami sudah boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di
Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati kami. Biarkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Kami boleh duduk diam, tenang, dan mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh paham mengenai firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tante yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Selamat bertemu lagi di online service Bethesda Kids. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat-sehat ya. Walaupun tinggal di rumah, tetap harus jaga kesehatan. Nah, sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Kita mau mulai mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini Tante gak sendiri. Tante punya teman nih, mau kenalan gak sama teman baru? Kita kenalan ya. Halo. Halo, nama saya Tina. Halo Tina, apa kabarnya nih? Tina sehat-sehat saja. Kawan-kawan semua bagaimana? Wah, sehat-sehat kan di rumah? Tapi kelihatannya Tina lagi sedih nih. Kamu kenapa? Iya, aku lagi sedih nih. Soalnya hewan kesayanganku hilang, Tante. Wah, hilang. Pantes aja kamu sedih. Nah, adik-adik gimana rasanya kalau adik-adik kehilangan hewan kesayangan atau benda-benda kesayangan adik-adik? Pasti sedih kan? Nah, sore hari ini Tante mau cerita. Ada seorang gembala yang dia kehilangan seekor domba. Mau lihat nggak videonya? Tante punya video loh. Tina mau lihat nggak? Mau. Nah, siap-siap ya. Kita lihat videonya bersama. Nah, gimana videonya? Sudah lihat kan? Wah, gembalanya baik ya. Iya dong, gembalanya baik banget. Waktu hewannya hilang, dombanya hilang, dia cari kan?
Nah, coba adik-adik sekarang buka Alkitabnya bersama. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, coba dibuka Alkitabnya semua ya. Kita baca bersama. Lukas 15, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-7. Tante bacain ya. Di sini kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor domba di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang saat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan bahwa ada seorang gembala yang punya kawanan ternak. Nah, dia itu punya 100 ekor domba. Nah, tapi ketika gembalanya lagi bawa dombanya makan nih, nah ada 1 ekor domba nih yang hilang, dia tersesat. Kenapa tersesat? Soalnya dia menjauh dari kawanan-kawanannya yang lain. Nah, waktu malam hari tiba, domba-dombanya ini mau dibawa masuk ke kandang sama gembalanya. Ketika gembalanya mulai menghitung satu-satu, tadi kan dombanya ada berapa? 100 ekor domba. Gembalanya mulai hitung nih, 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya yang ke-90. Kita hitung ya, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Loh, kok cuma 99? Gembalanya bingung. Kan saya punya 100 ekor domba, tapi kenapa cuma 99? Yang mana satunya lagi? Nah, karena gembalanya kebingungan, dia cari dombanya ini. Yang lainnya, yang ke-99, dia tinggalin di kandang untuk cari yang 1 domba ini yang hilang entah kemana. Dia cari gembalanya, cari sampai menemukan ternyata dombanya ini tersesat di semak belukar. Dia tersangkut, dia nggak bisa keluar dari semak itu. Lalu gembala ini tolong domba ini dibawa pulang sampai di rumah. Tadi di ayatnya yang di Lukas 15 ayatnya yang ke-6, setibanya di rumah gembala ini saking senengnya nemuin 1 dombanya yang hilang, akhirnya dia panggil teman-temannya semua untuk merayakan menemukan seekor domba ini. Nah, adik-adik tahu nggak, domba ini seperti kita. Kenapa seperti kita? Dan gembala ini seperti Tuhan Yesus yang lagi cari-cari kita. Kenapa Tuhan Yesus cari? Pasti adik-adik semua nggak mau dong seperti 1 ekor domba ini yang hilang. Nah, kenapa dia bisa hilang? Kenapa kita bisa hilang? Kita hilang kalau kita mulai jauh dari Tuhan. Kalau adik-adik mentang-mentang ada di rumah, terus jarang berdoa, nggak ikut sekolah minggu bersama seperti biasanya, terus jarang baca Alkitab, pasti adik-adik akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini seumpama seekor domba yang hilang tadi, yang tersesat. Dia menjauhkan diri dari gembalanya. Kalau kita nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan, pasti kita mulai jauh dari Tuhan. Tapi tahu nggak adik-adik, seperti gembala tadi, Tuhan Yesus dia terus cari kita. Walaupun kita hilang nih, kita mulai jauh, tapi Tuhan Yesus itu sebenarnya lagi cari-cari kita buat ketemu lagi di dalam doa, di dalam firman-firman-Nya untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, sekarang gimana respon adik-adik semua? Kalau adik-adik saat ini mungkin mulai malas berdoa, malas baca firman Tuhan,
cepetan kembali. Kenapa? Karena Tuhan lagi cari adik-adik buat ngobrol bersama Tuhan, berdoa bersama. Jadi adik-adik semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika adik-adik sudah ketemu sama Tuhan, adik-adik mulai rajin berdoa lagi, mulai rajin baca firman Tuhan lagi, walaupun di rumah aja tetap menyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan. Nah, Tuhan itu senang seperti gembala tadi, ketika ketemu dengan domba-dombanya, dia senang sampai ajak teman-temannya untuk bersukacita bersama di rumah. Nah, sekarang buat adik-adik yang ada di rumah, meskipun kita nggak bisa sama-sama beribadah di gereja seperti dulu, walaupun kita di rumah aja, jangan lupa untuk tetap berdoa, tetap baca firman, tetap memuji Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita nggak jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh, kita tersesat seperti domba tadi, nggak tahu mau kemana. Jangan sampai kita jadi semakin jauh dan tidak menemukan Tuhan. Oke, mulai hari ini, mulai kita rajin lagi berdoa, rajin lagi dengar firman Tuhan, rajin lagi baca firman Tuhan. Oke, nah kalau Tina di rumah tetap rajin ya dengar firman Tuhan. Iya ya. Nah, rajin berdoa juga, jangan malas berdoa, oke? Oke. Nah, adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan yang mau kakak sampaikan. Nah, ada ayat hafalan nih buat adik-adik semua. Coba buka Alkitabnya di Matius 18, kita buka sama-sama ya. Matius 18 ayatnya yang ke-14. Matius 18 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Oke, dihafal baik-baik, minta bantu mama sama papanya kalau susah hafalinnya ya. Sekali lagi, Matius 18 ayatnya yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Oke, diingat baik-baik ya, dihafal baik-baik firman Tuhan dan ayat hafalannya. Sekarang kita berdoa ya buat kebenaran firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tina juga berdoa ya. Iya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan sore hari ini. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang terhilang seperti domba yang tersesat. Tapi kami mau terus berdoa kepada Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami mau jadi anak-anak yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kami tidak jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, bahkan kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya walaupun kami jauh, kami tidak bersama-sama di gereja, kami beribadah di rumah, tapi kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dan Tuhan juga yang akan terus memberkati kami, melindungi kami sepanjang waktu dimanapun kami pergi dan kami berada. Tuhan Yesus tolong kami semua untuk memahami semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah online service pada sore hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye-bye. Dadah.